Baik, Pak Pujo. Ya. Kita mulai, Pak Ustaz. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'il ahmad. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan. Dan alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian dari Majelis Taklim Safir. Salawat serta salam semoga tertimpa kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga, sahabat, pengikutnya, dan ke kita semua sampai yaumil akhir. Kajian ini adalah kajian rutin dari Majelis Taklim Safir, membahas mengenai ensiklopedia sholat yang akan disampaikan Bapak Ustadz Agus Hendra. Kita sudah masuk ke sholat berjamaah dan kita melanjutkan mengenai poin sampai di poin 11. Ustadz, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hujan ya Pak Pujo ya? Ya. Kirain di saja di Pujo enggak. Baik, Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab ensiklopedia sholat sampai di halaman 549. Saya akan share screen. Kelihatan kan? Kelihatan. Ayo sebentar. Ya, bismillah. Diharamkan, ada ya Kang ya? Ya, ada. Saya baca poster. Baik, Pak. Ya. Diharamkan keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan hingga sholat jamaah dilaksanakan. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Asy'ata. Dia bercerita, kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Muadzin pun mengumandangkan azan. Kemudian ada seseorang yang berjalan meninggalkan masjid. Pandangan Abu Hurairah mengikutinya sampai dia keluar dari masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adapun orang itu dia telah mendurhakai Abu Qasim. Abu Qasim siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Salah satu namanya adalah Abu Qasim. Baik, jadi ketika seseorang sedang berada di masjid ya, kemudian dia pengen sholat, kemudian azan, maka dia dilarang keluar dari masjid kecuali untuk hal-hal yang memang darurat. Nah, ini hadisnya nih. Jadi pernah Pak Pujo lihat orang udah azan keluar dari masjid?
Jarang. Jarang ya? Ya, saya juga jarang sih. Cuman pernah ada. Ya, pernah ada. Kenapa? Karena satu, seperti halnya setan ya. Setan itu kan kalau dengar azan kabur dia. Ya, maka dia kalau dengar azan kabur. Kemudian juga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis di sini dari Abu Hurairah, ya, bahwa ada orang keluar dari masjid, maka Abu Hurairah mengikutinya sampai dia keluar masjid. Kemudian dia berkata, adapun orang itu telah durhaka Ibnu Qasim. Maka ini jadi sandaran dalil kalau jangan keluar dari masjid kalau sudah azan. Kadang-kadang pengajian ibu-ibu misalnya ya, ibu-ibu mana aja lah. Misalnya ibu-ibu kajiannya selesai jam 11:30, ya, terus ibu pengen duhur kan setengah jam lah gitu kurang lebih. Nah, maka lebih baik kalau nggak mau kalau nggak mau sholat di masjid, maka ya segera keluar sebelum azan gitu loh. Jadi jangan pas azan dia keluar gitu loh. Jadi kadang-kadang ada pengajian yang 11:30 sudah beres, atau jam 5:12 kurang seperempat sudah beres. Ustadznya mungkin ustadznya nungguin azan. Sedangkan ibu-ibu ya kalau mau sholat di situ ya sholat. Tapi kalau misalnya ibu-ibu mau keluar, maka jangan keluar sebelum ya setelah azan. Jadi keluarnya harusnya sebelum azan. Karena hadis ini. Makanya Abu Hurairah menyebut orang tersebut durhaka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas tindakan keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat jamaah. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, di dalam hadis tersebut terdapat pengertian bahwa makruh keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan hingga menunaikan sholat wajib kecuali karena suatu alasan. Nah pertanyaannya kan sholat jamaah wajibnya buat siapa kan? Buat laki-laki. Nah gimana kalau perempuan keluar gitu loh? Ya kalau perempuan kan memang bagusnya di mana? Di rumah. Maka kalau memang perempuan ya menurut saya karena perempuan memang kewajibannya di rumah, maka dia boleh keluarkan. Ya, kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki kan kewajibannya di masjid. Sehingga intinya kalau perempuan mau sholat di masjid juga boleh. Boleh, tapi dia di rumah lebih baik. Nah, sekarang kalau ada laki-laki yang wajib di masjid, tiba-tiba begitu azan dia keluar, maka seolah-olah seperti dia meninggalkan sholat jamaah. Atau ada juga yang mengatakan seperti apa tadi setan yang lari ketika mendengarkan azan. Wallahu a'lam. Oleh karena itu larangan tersebut muncul dengan jelas dan lantang dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia bercerita, suara hujannya kedengaran kan? Dari saya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Baik. Nabi SAW pernah merintahkan kami, apa idza kuntum fil masjidi fanudiya bis salati fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya. Jika kalian berada di masjid lalu salat diserukan, hendaklah salah seorang di antara kalian tidak keluar hingga dia menunaikan salat. Baik. Saya agak ngecilin sedikit, kedengaran suara saya masih? Kedengaran. Sekarang masih kedengaran? Kedengaran tapi terlalu pelan. Baik. Kedengaran nggak ya? Ya. Cukup. Baik. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini udah berapa hadis nih? Udah 2 hadis ya. Satu dari Abu Hurairah. Kemudian ini yang kedua ya. Jangan keluar dari masjid setelah azan hingga dia menunaikan sholat. Kemudian ada hadis lagi, yasma'un nida fi masjid hadza summa yakhruj minhu illa li hajatin summa la yarji illa ilaihi illa munafiq. Nah, ini lebih ngeri lagi nih. Boleh Pak Pujo? Tidak diperbolehkan seseorang yang mendengar seruan azan di masjidku ini kemudian keluar darinya
kecuali ada keperluan. Kemudian dia tidak kembali lagi ke masjid, melainkan dia seorang munafik. Wah, ini lebih ngeri lagi. Ya, udah tahu lah sholat jamaah ditegakkan, ya, kemudian dia malah keluar, maka ini lebih menakutkan. Bukan hanya bermaksiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar meninggalkan jamaah, maka ditakutkan dia seorang munafik. Ya, munafik ini kan berbahaya sekali. Kemudian lanjutkan, Aku pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menyebutkan, tidak diperbolehkan keluar dari masjid yang telah dikumandangkan azan di dalamnya, kecuali karena suatu alasan. Misalnya hendak berwudu atau mengerjakan sholat di masjid lain. Taib, ya, wudhu, buang air, ya, atau memang lapar ya, lapar kalau karena mungkin belum makan, akhirnya dia keluar dari masjid makan, itu nggak apa-apa. Atau kemudian dia emang imam, misalnya saya ngajar di masjid itu, terus kemudian masjidnya nggak jauh kok, ya, paling misalnya di mana, di MRKR ya, di MRKR. Atau di masjid itulah, di masjidnya di masjid dari tempatnya Pak Pujo ya, di ke Masjid Jamrut misalnya, kan dekat tuh. Misalnya saya harus ngajar habis sholat zuhur, maka nggak apa-apa ya. Cuma setahu saya jarang sekali orang kalau udah di masjid keluar. Cuma pernah ngelihat, karena mungkin Kang ini apa sih apa namanya, kalau taksi ada apa tuh namanya, orderan ya, orderan. Jadi dia tuh sholat duluan Kang, jadi dia sholat duluan, sholat sendiri. Terus kan kalau sholat jamaah kan tentunya kan nungguin orang. Kalau sholat jamaah mah mungkin karena lama kan, kalau di masjid-masjid seperti As-Soff 15 menitan gitu ya. Kalau di Jamrut berapa, 10 menit mungkin ya. Ya, karena lama ini dia sholat sendirian. Akhirnya dia pulang keluar. Nanti gimana tuh Pak Ustadz tuh? Ya, walaupun dia udah sholat zuhur loh ya, akan tetapi dia meninggalkan sholat berjamaah. Ya, padahal sayang banget ya. Mungkin kalau rezeki mah nggak ketuker sih. Mah nggak ketuker, yakin deh. Rizki mah nggak akan ketukar. Rasa boleh sama, resep boleh sama, tapi rizki bisa berbeda. Ya, walaupun sama-sama dari satu distributor, ternyata berbeda rizkinya. Oleh itu ya hendaknya sholat. Akhirnya saya terus ngasih keyakinan. Dan anak maaf Kang, aduh ya putus ya. Maaf, maaf. Ini kita ganti. Baik, bismillah. Saya share screen ulang. Baik, kelihatan kan? Ya, kelihatan. Baik. Jadi akhirnya anak-anak muda tadi yang diajak sholat oleh Syekh bin Shalih Al-Utsaimin nggak tahu kalau itu adalah seorang syekh ya, seorang ulama besar. Nah akhirnya
Syekh mengajak mereka sholat, berhasil ya, dakwah Masya Allah. Kemudian begitu sampai di masjid, orang-orang kan heran ngelihat anak-anak muda kok bareng sama Syekh gitu. Dan anak-anak muda itu ditanya, maksudnya tahu nggak itu siapa? Mereka nggak pada tahu, ternyata itu adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maksudnya anak muda tadi udah agak ngotot-ngototan ya, udah agak ya namanya juga anak muda disuruhnya rada susah, jangankan orang lain. Anak-anak mungkin anak kita aja masih sedikit agak susah. Jadi intinya ngajak ke masjid itu bagus, dan hati-hati kalau udah di masjid jangan keluar gitu loh. Kan masjid itu kan Baitullah ya, di mana di situ adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di masjid itu kan banyak pahalanya. Kan udah di masjid ngapain keluar gitu loh. Ngapain keluar dari tempat yang sudah dimuliakan oleh Allah. Contoh misalnya ya, ketika kita masuk ke dalam masjid kan doanya apa? Allahumma bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Itu kan doanya tuh. Ya, bismillah. Terus baca salawat Pak Pujo. Ini jarang nih orang kalau masuk masjid baca salawat. Padahal sunnah tuh. Kalau bisa kita ajak orang-orang kalau mau masuk masjid baca salawat. Jadi caranya bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Itu kan artinya ya minta pintu rahmat dibuka. Nah, kemudian kalau doa keluar masjid, itu doanya apa? Salah satunya bismillah sama wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baca salawat juga, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, dari riwayat lain tambahan Allahumma ashimni minasyaitonir rajim. Ya Allah, jagalah aku dari godaan syaitan yang terkutuk. Berarti apa? Ketika di dalam masjid, ya Allah berikan rahmat, keamanan, ketentraman. Nah, begitu keluar, maka kita minta perlindungan. Karena di luar pasti banyak godaan. Intinya apa yang saya ceritakan bahwa Masya Allah masjid adalah rumahnya kaum muslimin. Ya, masjid adalah tempat beribadah. Maka jangan sampai nggak betah di masjid. Sampai ada orang lebih betah di kuburan daripada di masjid. Maka kalau sudah di masjid jangan keluar. Kecuali memang ada uzur. Lanjut Kang, aku pernah yang ini sudah tadi. Udah ya, lanjut. Dapat saya katakan At-Tirmizi rahimahullah mengatakan, berdasarkan praktik ini menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi dan orang-orang setelah mereka, tidak diperbolehkan keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan kecuali karena suatu alasan. Karena tidak dalam keadaan berwudu atau karena sesuatu yang mengharuskannya keluar dari masjid. Baik. Jadi harus ada sebab kenapa orang keluar dari masjid. Ya, lanjut. Mubarakfuri rahimahullah mengatakan. Al-Mubarakfuri rahimahullah mengatakan, hadis tersebut menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan di dalamnya, kecuali karena keadaan darurat. Misalnya orang yang dalam keadaan junub, orang yang memiliki hadas kecil, orang yang terkena mimisan, keluar darah dari hidung, atau yang salah satu anggota badannya berdarah, dan lain-lain. Demikian halnya dengan orang yang menjadi imam untuk masjid lain dan orang-orang yang semisalnya. Baik, ya inilah yang dibolehkannya. Ya, pokoknya asal ada uzur lah ya, lapar mungkin. Kemudian tadi ya mungkin ada hal-hal yang memang darurat ya, darurat atau mungkin ya begitu masalah-masalah yang sehari-hari ya, misalnya tadi ya buang air besar atau buang hadas kecil. Junub, kenapa di sini bilang junub, Kang? Ya, kenapa dibilang junub? Karena Nabi sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketika masuk masjid dalam keadaan junub lupa mandi, kan? Jadi Nabi begitu mau takbir tiba-tiba nggak jadi, lalu keluar dari masjid lalu mandi di rumahnya. Kemudian sahabat pun menunggu Nabi sampai Nabi selesai. Nabi masih kelihatan basah rambutnya. Makanya ya kalau ada orang junub ya jangan maksain sholat ya. Ya pernah juga tuh Kang ada orang junub jadi imam. Ya imam terus dia ingat lagi tengah-tengah. Begitu ingat tengah-tengah dia nggak keluar, dia bingung gitu keluar apa kagak ya, keluar apa kagak, mungkin kalau keluar malu gitu ya.
Ya padahal harusnya keluar karena nggak boleh orang sholat dalam keadaan junub. Baik, kitab yang kita bahas ibu-ibu namanya kitab Ensiklopedia Sholat jilid 1. Kita sekarang masuk poin 12 halaman 551. Baik, itu yang ke-11 ya, bagaimana serba-serbi di dalam masjid. Makanya bagus Kang kalau di masjid atau di musola punya kitab namanya Ahkam Huduril Masajid. Hukum hukum di dalam masjid. Penerbit dari Pustaka Imam Syafi'i. Akang bisa cari tuh. Bagus kalau masjid-masjid itu punya itu. Biar orang-orang tuh ke masjid tuh bukan hanya sekadar sholat jamaah tapi tahu adabnya. Ya, tahu adabnya. Mungkin nanti coba saya lihat ada nggak apa di di Google bukunya. Mungkin ibu-ibu juga kalau pengen punya buku ini bagus, khususnya buat suami-suami yang rajin ke masjid ya. Sebentar, apa namanya tadi, adab di masjid. Maka Imam Syafi'i. Coba. Benar nih Kang. Coba saya share ya Kang ya. Dan Akang bisa beli buat masjid. Kalau ini titip buat Masjid Asob juga belum ada kayaknya Kang. Saya share, mungkin ibu-ibu kalau ada yang mau nyumbang ya. Ini bagus, buku ini dimiliki oleh masjid. Ada. Saya share screen lagi, maaf. Ini mau saya lagi ngadat. Kelihatan Kang? Ya, kelihatan. Ya. Mungkin ibu-ibu pengen nyumbang buat masjid-masjid ya. Bagus nih Bu. Ya, masjid-masjid itu biar bisa punya buku ini, judulnya Fikih Seputar Masjid. Dari mulai adab-adabnya, mantap deh ini buku ini. Ibu bisa wakafin ya. Bisa wakaf diniatkan buat orang tua yang sudah meninggal boleh. Atau buat ibu sendiri biar dapat pahala dari orang yang membacanya. Cuma kalau bisa ya beliin satu masjid, ya, misalnya masjid Bawa Asof satu, masjid ini satu, biar jadi ilmu yang bermanfaat insya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Pembahasan yang selanjutnya nomor 12. Lanjutkan. Inspeksi yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap jemaah sholat di masjid menunjukkan bahwa sholat jemaah itu merupakan suatu yang wajib. Jadi kita lagi bahas tentang kewajiban sholat jamaah. Dalilnya udah sampai 12 ya Kang ya. Udah sampai 12. Kalau 1, 2 ya masih mending, ini 12. Kalau ada orang masih belum ke masjid juga, ya mungkin ya hatinya yang rusak itu mah. Ya, lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia bercerita, pada suatu hari Rasulullah SAW mengerjakan sholat subuh bersama kami. Kemudian beliau bertanya, apakah si fulan ikut hadir? Mereka menjawab, tidak. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah si fulan hadir? Mereka pun menjawab, tidak. Beliau berkata, Masya Allah ya Kang ya. Nabi itu sampai nanya begitu. Ya, Pak Puju hadir nggak? Pak Idris hadir nggak? Pak Irman hadir nggak? Masya Allah. Segitu perhatiannya masalah jamaah. Ya, pemimpin ya kayak begitu tuh. Ya, nanyain. Nah, makanya ketua DKM siapa kan masjid? Pak Yusman. Pak Yusman. Pak Yusman. Nah, Pak Yusman ya bagus tuh sama DKM nanyain kan, biasanya orang kalau sholat di masjid member Kang ya kan.
ember orang itu aja ya kan, ya nggak banyak pasti kan, orangnya ketahuan lah ya, ketahuan lah ya kan. Kayak di Asop juga banyak, cuma pendatang kan banyak juga tuh ya, pendatang dalam arti kata yang mampir gitu ya. Sama di mungkin di apa masjid townhouse ya, masjid dan apa musala apa Jamrut ya, musala Tamrud. Jamrut pasti kan ada 10 orang yang dikenal. Nah bagus tuh tanya, nggak kelihatan Pak itu kemana ya gitu. Nah itu kan udah jadi kebiasaan kita biasanya gitu loh. Ya, karena tetangga kita itu adalah teman kita nantinya. Teman kita adalah tetangga. Tetangga itu ya 40 kanan kiri depan belakang, itulah yang akan jadi teman kita. Perhatian terhadap sholat jemaah. Bahkan ketika sholat jenazah, kita yang akan ngurusinnya. Maka berbuat baiklah kepada teman-teman tetanggamu itu. Karena teman-teman SMP, SMA udah tahu kemana kamu tuh nggak? Udah hidup dengan lingkungan masing-masing. Ya paling ketemu ya setahun sekali. Nah kalau tetangga, ya tetangga mah tiap hari ketemu, maka itulah teman sejatimu ya tetangga. Ya makanya pantas nanyain ada siapa Pak itu kemana ya, sakit katanya, jenguk gitu, masya Allah enaknya sebuah persaudaraan yang terbina gara-gara masjid. Ya saya kemarin sholat subuh ngajar subuh di sebuah masjid di daerah Bintaro, di daerah mana tuh Martilang lah ya, Martilang ada masjid di situ Nurul Qalbi. Ya, nah itu habis tausiah ya pada makan bubur dah tuh kan. Ya, pada makan bubur, pada ngobrol, pada cerita, masya Allah, akrabnya. Ada berapa ya? Mungkin 20 orangan lah, 20 orangan. Enak banget cerita kayak begitu tuh masjid itu. Jadi masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tapi tempat menjalin ukhuwah Islamiyah, tempat berbuat baik kepada teman-teman dan tetanggamu. Mungkin Akang sama tetangga nggak ketemu kalau di rumah sampingan kali, jarang, karena dia pulang malam, tapi bisa ketemu di masjid. Ya, bisa ketemu di masjid. Saya juga sama tetangga ya sering ketemu, cuman kadang-kadang kalau hari-hari nggak ketemu ya pas ketemunya di masjid. Ya, karena kalau saya mungkin nggak ke rumah dia, tapi nggak mungkin dia nggak ke masjid kan gitu, karena dia sudah terbiasa. Maka Nabi SAW bagaimana betapa luar biasanya menanyakan sifulan ya karena nggak ada di masjid. Ini menandakan betapa luar biasanya kepemimpinan beliau, betapa luar biasanya care-nya beliau. Qorib, Nabi itu punya sifat qorib ya, dekat, dekat akrab. Maka itulah sifat yang bisa menghindari kaum muslimin dari api neraka. Jadi kalau orang pengen dihindari dari api neraka, bukan hanya amal ibadah ini itu, banyak ya. Salah satunya adalah menjadi orang yang qorib, ya, hayyin, sahlin, orangnya mudah, orangnya gampang, orangnya suka memudahkan, ya, orangnya juga gampang, gampang akrab, ya, kemudian juga qorib. Inilah 3 sifat, qorib, hayyin, sahlin. Orang yang akrab, orang yang gampang, dan orang yang suka memudahkan. 3 sifat ini menyebabkan seseorang dihindari dari api neraka. Itu dimiliki oleh Rasulullah SAW, maka kita pun harus punya sikap yang apa tadi ya, yang suka qarib, dekat ya. Taib, maka apa kata Nabi? Sesungguhnya kedua sholat ini merupakan sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Maksudnya sholat apa kan? Sholat subuh dan isya. Isya dan subuh. Ya, lanjut. Seandainya kalian mengetahui pahala yang terkandung pada keduanya, niscaya kalian akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak di atas lutut. Sesungguhnya barisan pertama adalah sama seperti barisan para malaikat. Seandainya kalian mengetahui keutamaannya, pasti kalian akan bergegas mendatanginya. Sesungguhnya sholat seseorang bersama seseorang lainnya adalah lebih baik daripada sholatnya sendirian. Sholatnya bersama 2 orang lainnya lebih baik daripada sholatnya bersama 1 orang. Semakin banyak akan lebih disukai oleh Allah yang Maha Tinggi. Jadi lebih bagus lagi kan kalau sholat jamaah itu apa? Banyak, makin banyak gitu ya, makin bagus ya. Makanya Masya Allah Bapak Ibu nikmat kalau rumahnya dekat masjid. Ya kalau nggak dekat, yang penting ada juga yang dekat agak ke masjid sih ya. Tapi intinya bukan masalah dekat atau jauhnya, tapi mau nggak ke masjidnya.
Nah, ibu-ibu kan nggak ada kewajiban ke masjid, maka suruhlah bapak-bapaknya, anak-anak yang laki-laki, anterin aja Bu, anterin ya, fasilitasin sarungnya semuanya sebelum azan diingetin. Insya Allah ibu dapat pahala dari apa yang dikerjakan mereka. Kemudian kita 13 ya, ijma para sahabat yang mewajibkan sholat jamaah. Ini udah dalil yang ke-13. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan ijma para sahabat yang mengharuskan sholat jamaah. Dia juga menyebutkan nas-nas mereka berkenan dengan hal tersebut. Lebih lanjut dia mengungkapkan nas-nas para sahabat ini sebagaimana yang Anda saksikan adalah otentik, populer, tersebar, dan tidak seorang pun sahabat yang menentang hal tersebut. Setiap asar ini itu merupakan dalil tersendiri dalam satu masalah. Perkataan sahabat itu dinamain apakah asar. Ya, kalau Allah kan firman-Nya, ya. Kalau Nabi sabdanya, ya hadis disebutnya. Kalau Allah firman-Nya disebutkan dengan Al-Qur'an, kalau Nabi sabdanya hadis, kalau para sahabat ucapannya apa tadi? Asar. Apakah? Asar, ya, asar ya. Baik. At-Tirmizi mengungkapkan ini kita lagi bicara perkataan sahabat. Telah diriwayatkan lebih dari satu orang sahabat Nabi SAW. Mereka berkata, jadi yang ngomong bukan satu orang nih. Barang siapa mendengar seruan azan lalu dia tidak mendatangi sholat, maka tidak diterima sholatnya. Ini ya luar biasa nih kan. Apa maksudnya? Dia dengar azan tapi nggak datang ke masjid, maka tidak diterima sholatnya. Lanjut, sebagaimana ulama. Sebagian ulama mengungkapkan yang demikian itu sangat tegas dan keras, serta tidak ada keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkan sholat berjamaah kecuali karena suatu alasan. Mujahid mengungkapkan, Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seseorang yang berpuasa pada siang hari dan bangun pada malam hari, tetapi dia tidak menghadiri sholat Jumat dan jamaah. Maka Ibnu Abbas menjawab, dia berada di neraka. Nah, nih cerita baik, coba perhatikan ya, jangan salah paham. Jadi ceritanya Ibnu Abbas itu ditanya tentang orang yang rajin puasa siang-siang. Kemudian tahajudnya rajin juga, ya. Belum saya ini ya Kang, belum saya matiin, maaf ya. Sebentar, takut bocor. Kang Pujo nyalain lagi ya. Tape nyalain lagi. Jadi ceritanya ada orang, ya, ada Imam Mujahid mengungkapkan Ibnu Abbas itu pernah ditanya tentang orang yang puasa siang hari, bangun malam, sholat malam tiap hari, tapi dia tidak sholat Jumat dan jamaah. Jumat dan jamaah. Ibnu Abbas mengatakan dia berada di neraka. Ini Ibnu Abbas ya, ponakannya Nabi, ahli tafsir, ya, dia hebat, dia dijuluki lautan ilmu. Maka dia bilang di dalam neraka kalau ada orang rajin puasa, rajin sholat tahajud, tapi nggak Jumatan, nggak jamaah, nggak sholat Jumat dan juga nggak sholat jamaah. Setiap terus At-Tirmizi rahimahullah mengatakan makna hadis ini adalah tidak menghadiri sholat jamaah dan Jumat karena tidak menyukainya, menyepelekan dan mengabaikannya. Jadi hati-hati, menyepelekan, mengabaikan, tidak menyukai sholat jamaah ke masjid. Hati-hati menyepelekan, mengabaikan, tidak menyukai sholat Jumat. Maka inilah yang dimaksud dengan Ibnu Abbas tadi. Jadi dengan kata lain, apa kata Ibnu Abbas? Siapa yang menyepelekan, siapa yang tidak suka mengabaikan sholat Jumat dan jamaah, ya, jamaah ini berarti duhur, asar, maghrib, isya, ya, yang setiap Jumat ya Jumatan namanya. Maka siapa yang mengabaikan, yang meremehkannya dan tidak menyukainya, maka walaupun dia rajin apa kan? Rajin tahajud, rajin puasa, dia bisa masuk neraka. Ini tegasnya pentingnya sholat Jumat dan sholat jamaah. Baik, kita sebelum masuk pada bab baru, kita ringkas dulu ya kan. Keutamaan sholat jamaah, jadi sholat jamaah, keutamaannya sholat jamaah itu berarti ya di masjid ya Kang ya, tempat yang utama, bukan di rumah. Di musola boleh nggak apa-apa ya. Ya, di musola nggak apa. Yang penting di musola itu dipakai sholat 5 waktu gitu loh. Ya, misalnya kan itu musola Jamrut, tapi kan dipakai sholat 5 waktu kan.
Ya, walaupun tidak dipakai sholat Jumat ya Kang ya, tapi tetap dianggap masjid. Kenapa? Karena satu itu wakaf, betul? Bukan punya Pak Pujo kan? Bukan. Iya, kali Pak Pujo ya, yang bikin bukan. Berarti wakaf apalagi. Kemudian dilaksanakan sholat 5 waktu. Ada imamnya lagi ya kan? Ada imam rawatibnya. Maka itulah. Nah, jadi sebenarnya masjid yang musola dalam masjid. Ya, cuman memang ada masjid sebut dengan masjid jami', masjid besar ya yang biasanya berkumpul orang lebih banyak dalam satu klaster, misalnya klaster Emerald berarti Asof ya, Emerald klaster Kebayoran Residen MR KR ya, ada lagi masjid lainnya. Taib, kita lihat ya hukum salat jamaah intinya pernah kita bahas ya Kang ya. Ada yang menyatakan fardu ain, ini kesimpulannya. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Maka malah ada yang bilang apa Kang, salat jamaah itu hukumnya syarat diterimanya salat. Salat jamaah itu adalah syarat diterimanya salat. Makanya ulama-ulama terbagi menjadi empat pendapat. Tapi yang menyatakan fardu ain ya ini adalah lebih tepat tentunya. Kenapa disebut fardu ain ini dasarnya Kang? Ya, tapi di sini salat jamaah adalah fardu ain bagi laki-laki menurut Dr. Wahab Al-Qahtani pengurus kitab ini. Ya, kenapa? Karena berdasarkan dari Quran, hadis dan asar. Nah, apa aja? Ini udah kita bahas. Satu, ya, An-Nisa ayat 102. Walaupun lagi ngapain, Kang? Lagi perang. Tetap disuruh salat jamaah. Dua, ya, Allah merintahkan mengerjakan salat bersama orang-orang yang mengerjakan salat. Ini Allah suruh kita ruku bersama orang-orang yang ruku. Berarti suruh berjamaah. Kemudian tiga, Allah menghukum orang yang tidak menyambut salat muazin dan tidak mengerjakan salat jamaah, dia tidak akan menghalangi dia akan menghalangi mereka dari sujud pada kiamat kelak. Ini ada yang menafsirkan nanti di akhirat ada orang yang nggak bisa sujud kan, makanya nanti sholat itu ada ujiannya, sholat jamaah itu ada ujiannya. Maka nanti di hari apa, di padang mahsyar nanti akan disuruh bersujud sama Allah tuh. Maka orang yang rajin sujud, rajin sholat ke masjid akan dimudahkan untuk sujud ya. Tapi yang tidak sholat apalagi naudzubillah ya, yang ada juga yang menyebutkan yang tidak melaksanakan sholat jamaah, maka dia akan sulit untuk bisa sujud. Makanya ini dalil hebat nih surat Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Maka hati-hati, takut-takut nanti di akhirat bapak-bapak yang kagak ke masjid ya nggak bisa sujud di hadapan Allah. Ya kenapa? Orang dipanggil kagak mau waktu di dunia. Ya. Kemudian yang keempat, Nabi telah merintahkan untuk mengerjakan sholat jamaah. Nih, Nabi merintahkan sahabat untuk sholat jamaah. Kemudian bahkan Nabi berkeinginan sallallahu alaihi wasallam untuk membakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Kemudian yang keenam, Nabi SAW tidak memberikan keringanan kepada orang buta yang rumahnya jauh dari masjid untuk tidak ikut sholat jamaah. Orang buta aja disuruh sholat jamaah selama dia masih mendengar azan. Kemudian yang ketujuh, Nabi SAW menjelaskan bahwa orang yang mendengar azan tidak diterima sholatnya. Ini siapa yang mendengar seruan azan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak diterima sholatnya kecuali karena suatu alasan. Wah, gawat banget ini Kang. Ya, nggak diterima sholatnya kecuali ada uzur. Kemudian nomor 8, meninggalkan sholat jamaah merupakan salah satu tanda orang munafik dan menjadi salah satu sebab kesesatan. Jadi dia sesat gara-garanya bukan hanya dia sesat gara-gara ninggalin sholat jamaah, lama-lama tersesat ya. Ada kan yang rajin haji, rajin umrah, tapi sholat jamaah ke masjid udah males. Ya subuh doang membernya. Ya duhur, asar, maghrib, isya ya kagak. Ya harusnya 5 waktu dong. Kemudian yang 9, orang yang meninggalkan sholat jamaah dijanjikan akan dikunci mati hatinya. Nauzubillah. Ya, akan dikunci mati hatinya. Hendaklah orang yang menghentikan tindakan mereka meninggalkan sholat jamaah, atau Allah akan mengunci mati hati mereka. Kemudian mereka akan masuk orang yang lalai, dikunci hatinya. 10, syaitan
akan mengalahkan kaum yang tidak mendirikan salat jamaah. Jadi kalau di mana di Emerald ini nggak ada yang salat jamaah di masjid, wah ini bisa dikalahkan oleh syaitan. Nauzubillah. Kemudian yang 11 diharamkan keluar dari masjid, tadi sudah dibahas. Ya, saking pentingnya. Kalau udah azan jangan keluar dari masjid. Nah, ini kan betapa pentingnya ke masjid. Ya, jadi sampai ada larangan keluar dari masjid kalau sudah azan, kecuali ada uzur. Kemudian sudah kita bahas juga, Nabi suka inspeksi, bertanya kepada sahabatnya siapa yang gak hadir. Ya, kemudian yang betapa pentingnya salat jamaah. Kemudian para sahabat juga mewajibkan salat jamaah. Kemudian kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Jadi 13 ya Kang ya. 13 keutamaan sholat berjamaah yang dinyatakan oleh apa? Oleh Dr. Wahab Al-Qahtani adalah fardhu ain karena dalilnya 13 tadi. Ini sebenarnya masih banyak lagi, Kang. Masih banyak lagi yang ada di buku ini cuma 13. Kalau dilihat dari pendapat keutamaan yang lain banyak sekali ya, banyak sekali. Kita belum sampaikan keutamaannya. Kita baru bahas tadi tentang dalil-dalil kewajibannya dan dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para sahabat. Ini nanti kita baru bahas keutamaannya. Manfaat sholat jamaah, lanjutkan. Manfaat sholat jamaah. Di dalam sholat jamaah terkandung faedah yang sangat banyak dan berbagai kemaslahatan yang luar biasa, serta manfaat yang bermacam-macam. Karena itulah sholat jamaah itu disyariatkan untuk menunjukkan bahwa hikmah menuntut bahwa sholat jamaah itu fardu ain, untuk menunjukkan bahwa hikmah menuntut sholat jamaah itu fardu ain. Di antara manfaat dan hikmah yang karenanya sholat jamaah itu disyariatkan sebagai berikut. Satu, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan pertemuan bagi umat ini pada waktu-waktu tertentu. Nah ini di antaranya adalah yang berlangsung dalam waktu 1 hari 1 malam, yaitu sholat 5 waktu. Ada pertemuan yang itu tiap hari tuh 5 waktu ketemu. Ya, gimana kagak akrab 5 kali ketemu sehari. Kemudian ada yang setiap hari Jumat, seminggu sekali, yaitu Jumat. Ada yang dilangsungkan 1 tahun sekali, ya sholat jamaah, tapi nggak di masjid, ya di lapangan, di sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada juga yang berlangsung 1 tahun, apa Kang? Pertemuan jamaah itu wukuf di Arafah, ya untuk menjalin hubungan, yaitu kebaikan, kasih sayang dan penjagaan juga dalam rangka membersihkan hati sekaligus dakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Maka banyak orang di Arafah ya dakwah, nyebarin buku, ya nyebarin tulisan-tulisan yang tentunya sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan keutamaan nih Kang ya, ini hikmah ya. Hikmah sholat jamaah, Allah mensyariatkan pertemuan bagi umat ini pada waktu-waktu tertentu. Bisa kita ketemu 5 hari sekali, bisa kita ketemu Jumatan sekali, bisa kita cuma ketemu kapan Kang? Setahun, 2 kali, ya itu Idul Fitri dan Adha. Ada lagi Kang, seumur hidup sekali. Kapan tuh? Begitu umur hidup, seumur hidup. Begitu meninggal minta disolatin di masjid ya, padahal dia jarang ke masjid. Begitu mati mau disolatin di masjid. Nah ini ada yang seumur hidup sekali. Mudah-mudahan ya kita tidak seperti itu. Kita bisa tiap hari. Insya Allah butuh ibu-ibu yang hebat, butuh ibu-ibu yang kuat, yang sabar untuk menyuruh dengan sabar, dengan lemah lembut buat suaminya dan anak-anaknya yang laki-laki. Butuh perjuangan. Kalau nggak ada perjuangan ya pahalanya kecil itu. Ya, emang dikira anak-anak saya ya alhamdulillah. Saya punya anak-anak yang hafiz ya. Akan tetapi ya tetap untuk sholat jamaah masih disuruh Kang. Ya, masih kita yang bangunin. Ayo. Itu anak ustadz. Ya, gimana yang lainnya tentunya. Saya kemarin cerita, ada bapak-bapak cerita perjuangan bangunin anaknya Kang. Waduh, sampai Jumatan aja anaknya itu kagak. Dalam arti kata baru bangun jam 1 kurang seperempat dia udah selesai itu Jumatan. Ya dia cerita, aduh Pak Ustadz ya anaknya sholat itu dibanguninnya susahnya minta ampun. Ya iya sama
sampai bapaknya mungkin 3 kali bangunin. Ya, tapi ya itulah perjuangan kita. Insya Allah, kalau kita sabar, kita kuat, dan terus berdoa kepada Allah, ya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diriku dan keluargaku orang-orang yang suka melaksanakan salat terus. Bukankah kita juga dulu begitu ya, Kang ya? Bukankah kita juga dulu begitu? Mungkin malas kalau Pak Pujo enggak kali ya, soleh kali ya. Ya, eh, ya, ya, ya. Kalau Pak Pujo aja begitu, gimana yang lainnya gitu loh. Ya, jadi tentunya kita juga sadar di masa-masa muda pernah meninggalkan, bahkan malas disuruh sholat ke masjid. Ya, maka tentunya kita perlu sabar sebagaimana kita sabar, orang tua kita sabar menghadapi kita. Taib yang kedua, lanjutkan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pertemuan ini dalam rangka memperoleh pahala dan takut akan azabnya, serta menginginkan apa yang ada di sisinya. Ya, semuanya yang ke masjid pengen berharap pahalanya, takut akan azabnya. Ya kan tadi. Jadi ke masjid itu bukan hanya pahala, tapi orang yang nggak ke masjid akan ada kesesatan. Tadi kan udah dibilang, ada bisa tersesat dia, ya, bisa munafik dia, ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud. Jadi di masjid itu orang yang ke masjid ada pahalanya, nggak ke masjid ya jadi dapat dosa. Lanjut. Menanamkan rasa saling mencintai. Dalam rangka mengetahui keadaan sebagian atau sebagian lainnya, mereka akan menjenguk orang sakit, mengantar jemaah, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, karena pertemuan sebagian orang dengan sebagian lainnya akan melahirkan cinta dan kasih sayang. Iya, ya, bayangin ya. Kan tadi nanya, si Anu kemana? Sakit, jenguk, ya kan? Jenguk pulang pulang dari masjid jenguk habis isya lah minimal ya. Pernah kejadian di mana tuh di Masjid Asof ada bapak-bapak sakit. Ya habis sholat isya langsung bareng-bareng kita. Ya, mungkin juga di apa di Zamrud juga sama ya. Nganterin jenazah kan tadi saya bilang tetanggamu adalah teman-teman hakikimu. Maka berbuat baik kepada mereka, dakwah kepada mereka, karena mereka lah yang akan mengantarkan jenazahmu. Ya, emang anak Pak Pujo berapa? Dua Yang laki laki semua. semuanya. Bisa nggak dia berdua ngangkat mayat Pak Pujo? Ya, Nggak bisa kan? bisa. Kudu ada yang bantu. Siapa yang bantu? Ya tetangga. Ya tetangga. Maka tetanggalah yang akan mengantarkan jenazah kita. Kemudian membantu orang yang membutuhkan. Ya di masjid kadang-kadang kita ya kalau di masjid-masjid ini ya di Arab itu kan ya suka ada yang yang mungkin minta pertolongan ya di depan-depan pintu ya, tapi biasanya harus izin dulu ya. Kalau di Indonesia lebih ketat lagi kayaknya ya, lebih ketat lagi. Mungkin ya nanti masjid bisa lewat bisa maaf seperti gini lah. Bantuan buat waktu itu Ustadz Maududi ya, Ustadz Maududi mau buka pesantren Nusantara ya. Ya Al-Hijrah, Al-Hijrah namanya pesantren Al-Hijrah kalau salah ya. Ya Al-Hijrah Nusantara atau apalah ya, intinya pesantren yang luas sekali bagus. Nah itu kan ditara postanya dari KME ya Kang ya, ada KME ya, komunitas Emerald Muslimah Emerald, akhirnya ngadain poster, Masya Allah. Jadi bisa ikut partisipasi dalam pembangunan pesantren dan lain sebagainya. Banyak banget di masjid-masjid itu bisa menolong fakir miskin. Kemudian menanamkan rasa saling cinta. Ya, kenapa? Ya karena tadi ya pertemuan yang sering akan melahirkan cinta dan kasih sayang. Nah itu ke masjid itu kita nggak bicara pahala dulu nih Kang ya. Kita nggak bicara pahala nih, kita lagi bicara hikmahnya. Hikmahnya ada pertemuan rutin di sehari 5 kali, seminggu sekali, setahun 2 kali. Hikmahnya adalah ke masjid ini bukan hanya pahala, tapi juga takut azabnya. Kemudian nanamkan rasa saling mencintai, kemudian ta'aruf, saling mengenal. Ya, lanjutkan. Ta'aruf, saling mengenal. Jika sebagian orang mengerjakan sholat dengan sebagian lainnya, akan terwujud ta'aruf.
Dengan ta'aruf ini dapat diketahui beberapa kerabat, sehingga akan terjalin hubungan yang lebih erat terbatas kekerabatan. Darinya akan diketahui orang asing yang jauh dari negerinya, sehingga orang lain akan memberikan haknya. Ya mungkin ada musafir yang jauh datang ke situ kan kita bisa tegur. Oh Bapak lagi safar ya. Kita ya, pokoknya taruh saling kenal dah. Ya apalagi yang di sop pertama itu ya. Oh apalagi yang rajanya tadinya mungkin nggak kenal jadi kenal. Inilah luar biasanya salat berjamaah. Ternyata tetangga Kang. Ternyata tetangga, oh Bapak di sini. Lah, ya saya selalu ketemu Bapak itu di Jakarta. Begitu saya sholat di masjid lah, kok di sini lah, sama saya kan di situ Pak Ustadz. Ya ampun, ya ternyata tetangga sering ketemu di Jakarta, padahal rumahnya ya dekat sama kita. Masya Allah, masjid mempertemukan yang jauh dari dekat. Kemudian memperlihatkan salah satu syiar Islam terbesar. Lanjut yang seandainya umat manusia ini secara keseluruhan sholat di rumah masing-masing, niscaya tidak akan diketahui bahwa di sana terdapat ibadah sholat. Baik, intinya ya sholat berjamaah ini adalah bagian dari syiar. Jadi nggak usah ngumpet-ngumpet kan. Kalau sholat sunnah bagus di rumah biar nggak kelihatan orang. Tapi kalau sholat jamaah wajib 5 waktu, ini syiar terang-terangan ya. Kemudian kayak puasa Ramadan ya usah ditanya lu puasa ya ini ya jangan terang iya puasa orang Ramadan gitu loh ya. Ya kalau Senin Kamis kan mas malu-malu insya Allah gitu ya. Nomor 6, memperlihatkan kemuliaan kaum muslimin, yaitu jika mereka masuk ke masjid-masjid kemudian keluar secara keseluruhan. Pada yang demikian itu membuat murka marah orang munafik dan orang kafir. Di dalamnya juga tergandung upaya menjauhkan diri dari menyerupai mereka dan menghindari dari jalan mereka. Bapak Ibu, orang Yahudi itu paling kesal sama orang Islam itu salah satunya apa? Salah satunya mendengarnya amin. Amin dari kaum muslimin. Makanya amin kencang buat bapak-bapak. Ini badannya gede, aminnya pelan banget. Ya, yang kencang amin ya. Amin. Atau amin. Orang Yahudi itu hasad kepada orang Islam, dengki yang orang Islam ketika orang Islam mengucapkan amin. Berapa? Karena kekompakan. Apalagi ya Masya Allah orang Yahudi akan setruk mungkin Gang. Kalau orang Islam sudah sholat Jumat, sholat subuh seperti sholat Jumat. Betul? Ya. Setruk dia pada itu kan. Ya, orang Islam sudah sholat subuh kayak sholat Jumat, Masya Allah. Berarti orang Islam udah bisa ngalahin tidur. Ya, kan tadi saya bilang sholat jamaah itu kebanyakan member. Orangnya itu aja. Ya, nah mudah-mudahan ada member-member baru ya. Yang member-member baru ini akhirnya memperkuat ukhuwah Islamiyah. Maka memperlihatkan kemuliaan kaum muslimin. Orang Islam ini bayangin Kang, masuk masjid, ya keluar dari masjid bareng-bareng. Ini buat mereka apa? Buat mereka iri bahwa orang Islam tuh lihat tuh luar biasa rajin ibadahnya. Ya, taib nomor 7. Memberitahu orang yang tidak mengerti. Sebab banyak orang yang mengetahui beberapa hal tentang apa yang disyariatkan dalam sholat melalui sholat jamaah. Mereka juga dapat mendengar bacaan dalam sholat, sehingga dengan demikian itu mereka akan mengambil manfaat sekaligus belajar. Selain itu, mereka juga dapat mendengar beberapa zikir sholat, sehingga mereka akan mudah menghafal. Mereka mengikuti imam dan orang-orang di samping dan di hadapannya, sehingga dia dapat belajar hukum-hukum sholat. Maka orang yang tidak mengerti belajar dari orang yang mengerti. Ternyata di masjid juga jadi saling ngajar. Makanya ada pahala haji kan buat orang yang berbuat kebaikan menggodai dan masjid. Siapa yang datang ke masjid untuk mengajarkan kebaikan atau dia belajar kebaikan atau ngajar kebaikan, maka dapat pahala orang yang haji. Makanya kalau di masjid itu waktunya belajar. Misalnya lihat rukunya salah, dibenerin. Kalau ruku, bagusnya tangannya begini, sunnahnya begini, ya. Terus kalau lihat orang kalau lagi sujud tangannya suka begini, Kang, bagus rapet.
Jadi orang di masjid itu bisa belajar bacaan Fatihah imam yang bagus kayak apa, ya, bukan hanya sekadar ukhuwah, tapi dia akan belajar tata cara sholat. Ya, kayak beginilah. Hari apa ya? Kemarin kayaknya atau tadi malam saya lihat ada orang ya, masbuk Kang, tapi imamnya udah sujud. Ya, sama saya juga masbuk. Nah, pas salam saya nambah satu kan, nah dia kagak nambah. Dia kagak nambah. Ya, nah itu kan harusnya dikasih tahu dong. Ya, jadi Bapak ya pernah suatu ketika saya tegur, Bapak sholatnya kurang. Tadi ikut rukun Pak enggak? Ya ditambah satu Pak. Oh udah ngomong kan, tinggal tambah satu nggak apa-apa. Ya jadi di masjid itu ada orang yang rambutnya diikat dipanjang gitu ya. Kita kasih tahu Assalamualaikum. Kalau bagus sunnahnya rambutnya dilepas. Ya, nah jadi di masjid itu tempat belajar sholat. Biar sholat melihat kaum muslimin khususnya orang-orang yang berilmu sholat. Kemudian yang 8. Memberikan motivasi kepada orang yang tidak ikut sholat jamaah, sekaligus mengarahkan dan membimbingnya seraya saling mengingatkan untuk berpihak pada kebenaran dan senantiasa bersabar dalam menjalankannya. Taib, ya intinya kalau kita ke masjid ketemu sama orang yang jarang ke masjid jangan bilang gini kan, tumben lo, ya lah baru dapat warisan lo ke masjid gitu loh, jangan gitu ya. Tumben lo, ada angin apa di ke masjid, jangan begitu. Ya Masya Allah, Tabarakallah, sehat ya, iya nah itu, jadi istiqomah ya gitu. Jangan ditumben-tumben, jangan tadi kesinggung ya. Akhirnya dia libur nanti. Libur ke masjidnya, resign karena kesinggung. Ya ada orang kan yang kesinggungan ya. Ya kita ngalah demi tegaknya Islam ya. Lanjut. Membiasakan umat Islam untuk senantiasa bersatu dan tidak berpecah belah. Sesungguhnya umat itu bersatu dalam ketaatan kepada ulil amri. Salat jamaah ini merupakan kekuasaan kecil karena jamaah ikut kepada satu imam dan mengikutinya secara persis. Hal ini membentuk pandangan umum terhadap Islam. Jadi kan kita ya harus taat kepada ulil amri selama dalam kebaikan ya. Maka ya sebelum kita belajarnya lewat sholat jamaah dulu kan gitu. Jadi kalau imam takbir kita takbir ikutin. Makanya ada orang ya imamnya tahiyat akhir dia masih sujud aja di akhir. Kan suka begitu tuh Kang ya. Suka lihat orang sujud terakhir lama, imamnya udah bangun. Udah syahadat, malah asyhadu dia baru bangun. Nah ini kayak begini, ini salah. Nggak boleh, harus ngikutin imam. Ya, kita lihat imam lagi duduk tasyahud akhir, ya langsung tasyahud akhir. Kita tinggal nambah nanti. Kita lihat imam lagi sujud, ya kita ikut sujud. Jangan nungguin imam di atas, kagak sujud loh. Nanti juga imamnya bangun gitu loh katanya. Jangan, kita ikutin imamnya sujud. Termasuk kenapa ini pembelajaran bahwa kita ikuti imam. Nah, ini dalam status perkara yang sholat, termasuk juga mengajarkan dalam perkara taat kepada ulil amri dalam kebenaran. Lanjut. Nomor 10. Membiasakan seseorang untuk bisa menahan diri. Sebab jika seseorang terbiasa mengikuti imam secara detil, tidak bertakbir sebelumnya, tidak mendahului imam atau sering terlambat jauh darinya, serta tidak melakukan aktivitas sholat berbarengan dengannya, melainkan dia mengikutinya. Niscaya dia akan terbiasa mengendalikan diri. Betul nggak kan? Luar biasa loh. Imam ruku, imam takbir, kita takbir. Itu kan kita jadi mengendalikan untuk apa? Bisa mengendalikan diri gitu. Jangan sampai lu mau duluan sholat gitu loh. Ya, imam ruku, kita ruku. Ternyata ini hikmahnya apa? Umat Islam senantiasa apa tadi? Ya, senantiasa untuk apa? Untuk bisa menahan diri. Untuk bisa menahan diri apa? Ya menahan diri jangan mendahului imam. Berarti ruku, imam ruku baru kita, imam sujud baru kita sujud. Nah ini kebiasaan ini akan menjadikan kita bisa mengendalikan diri katanya. Masya Allah ya. Ini ternyata satu hal yang jarang dipikirkan oleh kita.
keren sholatnya pahala doang. Ternyata efek hikmah-hikmahnya banyak banget. Ini belum keutamaannya ya Bapak Ibu ya. Ini baru kewajibannya, kenapa wajib, dan apa hikmah dari sholat di masjid. Yang poin ke-10, supaya kita bisa menahan diri. Kenapa? Karena kita nggak boleh dahuluin imam. Nggak boleh terlambat dari imam. Berarti ini akan jadi terbiasa untuk kita melatih menahan diri. Kadang-kadang kan ada orang yang gak kesabaran nih kan. Ya, ada orang yang maunya ya duluan baik. Nah ini melatih diri salat jamaah ini. Kemudian yang ke-11 menggugah perasaan orang muslim di dalam barisan jihad. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Artinya kan, ini kecil maaf. Oh, sebentar. Kecilan ya. Ya. Sebentar. Lanjut. Ya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Surat As-Saff ayat 4. Orang-orang yang mengerjakan sholat jamaah itu berada dalam barisan jihad. Tidak diragukan lagi, jika mereka membiasakan hal tersebut dalam sholat 5 waktu, niscaya akan menjadi sarana untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada komandan mereka dalam barisan jihad, sehingga mereka tidak mendahului dan tidak juga menunda berbagai perintahnya. Baik, ini juga melatih melatih jihad ya, jihad. Jadi mengikuti siapa? Mengikuti imam. Jadi orang-orang yang menjalankan sholat berjamaah berada dalam barisan jihad. Ya, kenapa? Karena mereka biasa melaksanakan 5 waktu, menunjukkan apa kesetiaan pada komandan. Siapa komandannya, Kang? Imam. Ya, komandannya imam. Tidak mendahului dan tidak menunda. Maka orang yang sholat berjamaah seperti orang yang berada dalam barisan jihad. Kemudian menumbuhkan perasaan sama sederajat serta menghilangkan berbagai perbedaan sosial. Ya, di masjid kan apa aja ada orang. Ada mungkin dari pedagang ini, pedagang itu, sampai ya mungkin pejabat, dan nggak ada yang semuanya sederajat ya di masjid ini. Sebab mereka telah berkumpul di masjid. Mungkin di kantor atasan bawahan sama, apalagi beda, tapi di masjid sama. Mungkin ya ada yang punya anak buah, tapi ketika di masjid ya sama. Orang paling kaya duduk berdampingan dengan orang yang paling miskin. Pemimpin duduk dengan yang dipimpin, penguasa dengan rakyat jelaka. Yang kecil duduk berdampingan dengan orang besar, dan seterusnya. Ya, makanya kita disuruh rapat softnya. Supaya apa? Menandakan gak ada jijik, kita nih saudara. Ya, makanya Nabi berkata, wala takhtalifu fatahtalifu qulubukum. Janganlah kalian berselisih yang akan mengakibatkan perpecahan hati kalian. Maka kita disuruh rapat softnya. Ya, supaya apa? Ini saudaramu sebelah. Ya, nggak ada rasa kita lebih baik. Tentunya kita semuanya sederajat di hadapan Allah, kecuali yang berbedakan adalah ketakwaannya. Kemudian nomor 13, lanjut. Dapat melihat keadaan kaum fakir miskin, orang sakit, dan orang-orang yang suka meremehkan sholat. Jika orang-orang melihat seseorang memakai pakaian yang compang-camping dan tampak pada dirinya tanda-tanda lapar, niscaya mereka akan mengasihi serta berbuat baik kepada mereka. Ada nih Kang, waktu itu di masjid ya, Cita Sop itu ada yang pingsan. Ternyata belum makan dia, lapar dia. Nah, maka akhirnya ya dibawa, ya pokoknya dikasih makanan, dikasih ini ya. Ya kenapa? Ya ternyata dia belum makan, ya kasihan sekali. Maka masjid adalah tempat tolong menolong. Ya, jadi mereka yang mungkin maaf ya Kang ya, yang kemalaman nginep di hotel mahal, ya uangnya pas-pasan, jatuhnya kemana? Masjid, minimal di teras. Ya, maksudnya di teras masjid. Bapak Ibu mungkin lihat siang-siang ya, ojol-ojol kan mereka capek-capek itu ya, capek, mereka butuh istirahat. Kemana datangnya? Ke masjid. Mereka bisa sholat dulu, lalu tiduran. Jadi, dan kita yang memang punya rezeki ya, bagiin air, minuman, ya. Nah, ini Masya Allah. Ya, ini suatu hal yang luar biasa dalam masjid itu. Kita akan melihat orang yang lemah, fakir, miskin, ya,
dan lain-lain. Bahkan kita juga bisa melihat orang yang meremehkan sholat di masjid kan. Kenapa? Lah imam udah pada sholat, dia masih di tangga masjid aja, nongkrong aja di pinggiran gitu ya. Kenapa? Ya karena mungkin nungguin order. Maka kita bisa melihat di masjid ini baik orang yang baik ataupun yang meremehkan sholat. Terus jika ada dari mereka yang tidak ikut sholat berjamaah, niscaya mereka akan tahu bahwa dia jatuh sakit atau sengaja melakukan pelanggaran, sehingga dari mereka akan memberi nasihat. Ya, jadi kalau dia nggak sholat di samping masjid Jamrut, musola Jamrut, ada orang di tangganya mainin handphone aja gitu. Ya Pak Pujo pasti negur, nggak sholat mas, gitu loh. Ya, taib. Inilah yang ke-13, dengan ke masjid kita akan melihat keadaan fakir miskin, orang sakit, dan kita juga bisa lihat siapa yang orang-orang meremehkan sholat. Taib yang ke-14, lanjutkan. Menggugah perasaan generasi baru menggugah perasaan generasi baru akan apa yang pernah dijalani oleh orang-orang pertama dari umat ini. Sebab para sahabat senantiasa mengikuti Rasulullah SAW sehingga sang imam akan merasa berada pada posisi Rasulullah SAW. Sedangkan makmum akan merasa berada pada posisi sahabat radhiyallahu anhu. Yang demikian itu akan menumbuhkan keinginan keras untuk mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, kan tadi kita udah bahas ayat hadis, ya, kita mungkin sudah pernah sedikit bahas gimana orang-orang dulu kalau sholat itu ketinggalan aja bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, begitu datang ke masjid, sholat sudah selesai, dia bilang innalillahi wa inna rajiun. Kita kalau sholat berjamaah ke masjid itu bukan hanya terbayang pahala, ukhuwah dan lain-lain, tapi juga terbayang bahwa Nabi melakukan ini, para sahabat melakukan ini. Ya, mereka kompak sholat jamaah. Imam itu udah kayak kedudukannya, maksudnya posisinya dulu Nabi ya imam. Makmumnya adalah para sahabat. Maka kita mengikuti Nabi dan para sahabat yang rajin ke masjid. Maka ketika kita sholat ke masjid, bukan hanya sekedar pahala dan ukhuwah, tapi juga kita terbawa emosi mereka. Terbawa bagaimana Nabi dulu sholat jamaah lagi siang-siang, panas-panas banget. Ya, atas bolo-bolo ada internet, ada genteng, cuman pelepah korma di atasnya. Jangan mikirin Masjid Nabawi zaman sekarang, bro. Mikirin Masjid Nabawi zaman dulu. Kayak apa? Ya, sampai-sampai begitu hujan turun, Nabi sholat di atas lumpur. Dan namanya juga pasir kan. Ya, namanya juga padang pasir. Begitu kena air jadi lumpur. Sekarang Anda masuk masjid, AC sudah di mana-mana. Masya Allah, luar biasa enaknya. Wudhu, wudhu di sono Kang. Ya, sampai kan namanya air, kalau musim panas kan torennya kena matahari tuh Kang. Itu panas kayak pakai water heater Kang. Luar biasa panasnya cahaya matahari yang kena air. Jadi kita kan nggak kayak begitu, enak semuanya. Ya, bayangkan ya zaman dulu cuman pasir, kita udah ada karpet, ya sudah ada AC, nikmat semuanya. Pengeras suaranya pun dah luar biasa enaknya. Apa yang membuat kita malas ke masjid? Sedangkan sarana zaman sekarang sudah luar biasa. Ya, sedangkan sarana dulu sangat-sangat jauh dari biasa. Sangat-sangat jauh dari kita lah. Tapi mereka luar biasa semangatnya. Karena yang membedakan adalah bukan sarananya tapi hatinya. Hati mereka sangat dekat kepada Allah sehingga mereka pengen lebih dekat lagi dalam sujudnya, dalam sholatnya. Maka wahai para kaum muslimin, khususnya laki-laki, apa yang membuatmu belum datang ke masjid? Sedangkan di masjidmu luar biasa, enak suasananya. Tidur juga, malah saya mah senang tidur di masjid, Kang, daripada di rumah teh. Tahu enak di masjid itu tidur tuh. Ya, apalagi ada bangku, mebel di masjid, bisa bisa tiduran begitu, Masya Allah. Masjid sekarang udah nikmat-nikmat. Tapi kenapa belum datang juga dia sampai hari ini? Ya, belum datang juga. Jangan sampai kain kafannya sudah terselubungi semuanya, baru dia datang ke masjid untuk disolatkan. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kemudian jadi ketika kita sholat di masjid berarti terbawa emosional gitu ya, terbawa haru dengan perasaan Nabi dan para sahabatnya.
ya bagaimana mereka juga dulu memakmurkan masjid. Lanjut 15. Berkumpulnya kaum muslimin di masjid dengan mengharapkan berbagai hal yang ada di sisi Allah yang dapat menjadi sarana turunnya berbagai macam berkah. Ya, baca Quran kan berkah baca Quran teh. Ya, maka di masjid adalah tempatnya baca Quran. Cuman ya jangan kenceng-kenceng kalau di masjid mah. Ya, pelan-pelan ya. Kemudian juga ya sarana berkah makan berjamaah. Ya, itu maka adakan makan di luar berjamaah gitu ya. Itu banyak habis kajian pada makan-makan. Nah, ini termasuk sarana daripada berbagai macam berkah. Turunnya rahmat dengan menuntut ilmu di masjid. Banyak sekali ya keistimewaan berkumpul di masjid. Kemudian nomor 16. Akan menambah semangat seorang muslim sehingga amalnya akan bertambah saat ia menyaksikan orang-orang yang semangat menjalankan ibadah. Dalam hal itu terkandung manfaat yang sangat besar. Bayangin Kang, masuk masjid tiba-tiba lagi taraweh di Masjidil Haram, tiba-tiba akan lihat ada bapak-bapak buntung kakinya, tapi ikut sholat taraweh sampai 23 kagak goyang-goyang. Kagak berhenti kayak kita nungguin surat mau habis baru mulai. Ya, nungguin surat mau habis baru Allahu Akbar biar cepat begitu. Ya luar biasa. Ya, ketika kita ke masjid lihat ada orang cacat, ada orang yang mungkin ya keadaannya luar biasa, fisiknya kurang, tapi masih tetap salat jamaah di masjid. Ini memberikan apa? Semangat pada kita, dia aja bisa apalagi kita. Ya, maka waktu itu saya pernah ketemu orang yang kakinya buntung, Bang. Lalu kakinya pakai kaki palsu. Lalu saya tanya, "Kamu ke masjid?" "Enggak." "Coba deh kamu ke masjid. Kamu akan jadi pelajaran buat orang-orang yang punya kaki. Kalau kamu saja yang nggak punya kaki ke masjid, maka orang yang punya kaki akan malu melihat kamu ke masjid. Ke masjid deh kamu. Biar mereka akan ngambil pelajaran dari kamu." Ya, kalau di tempat kita kayaknya nggak ada ya orang-orang cacat. Tapi saya pernah lihat orang-orang cacat di masjid yang mereka ya dalam mungkin ya maaf ya kayak orang-orang kayak orang yang udah kayak idiot begitu. Tapi masih sholat berjamaah di masjid. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di Facebook, Instagram atau YouTube tentang orang yang sudah dalam keadaan cacat tapi tetap masih sholat berjamaah di masjid. 17. Akan melipat gandakan kebaikan dan memperbesar pahala. Ya ini intinya ke masjid ini berlimpah semuanya lah ya. Bahkan kalau Jumatan berlimpah makanan, betul kan? Ya. Berlimpah makanan kalau Jumatan itu, Masya Allah. Ya, udah berlimpah pahala, berlimpah makanan. Bahkan sekarang ada yang mungkin ada yang ini Kang, mungkin kalau di masjid di Musala Jamrut boleh juga tuh. Ada kulkas-kulkas isinya air Kang, isinya bandulan gitu ya. Nah, itu kalau di Arab tuh itu udah umum tuh masjid-masjid kecil di Arab ya. Itu masjid tuh pasti punya kulkas yang isinya minuman minimal air putih. Ya, minimal air putih. Bagus tuh Kang kalau ada ya kalau ada apa sih kalau ada kulkas-kulkas yang kelihatan apa sih kelihatan itunya. Iya. Apa sih namanya apa tuh? Softcase gitu ya. Ya, itu buat orang mungkin kan ada tukang sapu ya Kang ya. Ada tukang Ada. sapu, ada tukang apa, begitu laus ya dia minum. Itu pahala luar biasa. Jadi di masjid ini akan berlipat ganda kebaikan dan akan memperbesar pahala. Bahkan banyak ibu-ibu yang sedekah ke masjid, baik air putih ya ataupun apalah ya banyak banget apalagi hari Jumat. Kemudian 18. Dakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk ucapan dan perbuatan dan berbagai faedah lainnya yang sangat banyak. Baik, ya, maka di masjid ini jadikan lahan dakwah. Tebarkan sunnah-sunnah, ya, bisa tebarkan buku-buku kecil, ya, bisa tebarkan mushaf-mushaf wakaf, ya, jadikan masjid ini bukannya sekedar salat berjamaah, tapi menambah kebaikan dan menambah tentunya keberkahan. Terakhir, Berkumpulnya kaum muslimin pada waktu-waktu tertentu akan mendidik mereka untuk senantiasa mengatur waktu. baik, ya, insya Allah jadi orangnya jadi tepat waktu ya. Kita kan nungguin cuma nunggu mati sama nunggu sholat, terus nggak? Kita kan cuma nunggu mati sama nunggu sholat.
Ya, buat bapak-bapak pasti udah nungguin jam berapa zuhur. Nah, maka ibu-ibu, walaupun ibu-ibu sholatnya di rumah, jangan sampai akhirnya sholatnya akhir waktu. Tapi itulah sedikit dari pembahasan ini. Insya Allah kita lanjutkan sampai keutamaan sholat berjamaah. Kita udah bahas apa tadi? Dalil-dalil kewajiban, kemudian hikmah-hikmah sholat berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan keutamaan sholat berjamaah. Barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tolong catat doa untuk masuk dan keluar masjid. Nah, ini ada nih dari Ibu Dini ya. Dari Ibu Dini ada doa masuk masjid tuh. Kalau bisa bikin stiker, Kang. Bikin stiker, tempel di masjid-masjid. Karena yang ada di masjid-masjid itu cuma Allah maftahli abwaaba rahmatik doang. Bagusnya tambahin bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Atau ada lagi Allahumma gfirli zunubi ya wafahli abwaaba rahmatik. Jadi banyak sih ya riwayat-riwayatnya. Ada lagi yang doa keluar masjid juga ada. Jadi yang nggak ada apa Kang salawatnya? Salawatnya. Jadi kalau bikin stiker, ibu-ibu yang mau bikin stiker doa masuk masjid, doa keluar masjid, yang kurang cuman bismillah sama salawatnya ya. Kemudian tidak ada pertanyaan lagi, Mas. nggak ada pertanyaan lagi ya. Ya, intinya pada pembahasan kali ini kita disuruh merenung lah ya. Buat ibu-ibu yang suaminya belum ke masjid, terus berjuang, Bu. Ya, dengan doa dan usaha, dengan cara tentunya lemah lembut. Cara-cara yang baik. Buat anak-anaknya juga. Kasih reward, Kang. Hadiah. Kasih hadiah. Ya, kasih hadiah. Kasih hadiah, kamu kalau bisa ke masjid, ya sehari 5 kali waktu, untuk 3 bulan kamu dapat ini. Nggak apa-apa, ya. Ada bapak-bapak gini, anaknya kamu kalau bisa, ya hafiz 30 juz, kamu dapat iPhone 14. Oh, kenceng tuh anak kan. Langsung tuh ngibrit, ada kata langsung ngapalin dia. Langsung, kenapa? Nggak apa-apa hadiah buat urusan agama tuh nggak apa-apa kan. Ya, hadiah untuk urusan agama yang untuk jihad itu nggak apa-apa. Maka ada perlombaan tilawah, ada hadiahnya nggak apa-apa. Ya, kali kalau di Jamrut kurang, yang ke masjid 1 tahun dapat umroh. Rame kali kan ya. Tinggal ada nggak yang mau handle-nya gitu ya. Ya, saya pernah ada bapak-bapak nanya, gimana sih Tat supaya pengen umroh? Kalau lo mau umroh ya coba sholat jamaah setahun. Ya, dari umroh dah gitu loh ya. Tapi saya belum sempat bilang ya. Kenapa? Ya karena ya orang memang kadang-kadang harus diiming-imingi dengan hadiah. Ya, hadiah apalagi buat anak ya Bu ya. Apalagi buat anak. Kalau suaminya belum ke masjid, anaknya lah minimal ke masjid. Ya, anterin sama ibunya naik mobil. Jangan kursus anaknya dianterin. Kursus ini, kursus itu dianterin. Tapi sholat berjamaah di masjid, anaknya nggak dianterin. Padahal anaknya butuh banget untuk dianterin. Ya, nggak ada alasan jauh kalau yang punya mobil sebenarnya. Alhamdulillah kita tinggal di Indonesia, banyak banget masjid yang seharusnya ini mempermudah tentunya untuk sholat berjamaah. Nggak ada lagi, Pak? Bagaimana dengan doa masuk musola? Doa sama aja. Musola sama masjid itu nggak ada bedanya ya, Pak ya. Musola itu artinya tempat orang sholat. Masjid tempat orang sujud. Kalau musolanya bersifat wakaf ya Pak Puji ya. Ya kalau musola rumah mah ya nggak usah pakai doa itu mah. Jadi yang punya musola rumah boleh. Tapi yang kita lagi bahas ini bukan musola rumah, minimal musola di komplek. Boleh nggak apa-apa. Musola sama masjid, ya pertama syaratnya wakaf. Wakaf ya. Yang kedua buat umum kan itu ya. Yang ketiga dipakai sholat 5 waktu ya. Habis. Baik. Ya, nggak ada pertanyaan. Insya Allah kita lanjutkan keutamaan sholat berjamaah. Apa lagi Kak? Oh, ada lagi?
Ada. Jika kita ingin sholat berjamaah di rumah, tapi jamaahnya diajak segera sholat setelah mendengar azan, tapi menunda-nunda, apakah lebih baik tetap menunggu atau lebih sholat sendiri yang daripada waktunya mundur? Kalau sholat mundur itu ya diperkirakan, Kang. Seukuran dia sholat 2 rakaat, seukuran orang makan gitu loh. Ya, nggak lebih dari 15 menit, 20 menit. Jadi kalau ibu misalnya nungguin anak, jadi yang nggak boleh itu begini loh. Jadi harus dibedakan antara seseorang sholatnya akhir waktu dengan awal waktu. Awal waktu itu nggak harus pas azan, Kang. Ya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kan ada qobliyah dulu. Ya kan? Qobliyah duhur 4, ya berapa menit itu? Anggap 15 menit, 10 menit. Jadi, berapa batasnya antara sholat antara azan dengan sholat? Kalau yang di masjid ukurannya adalah seukuran orang buang hajat, seukuran orang makan, seukuran orang sholat 2 rakaat, atau ukuran kebiasaan. Kalau di Mekah, kalau misalnya orang pas azan langsung sholat, berarti di Mekah Madinah nggak ada yang tepat waktu, betul kan? Karena mereka harus nungguin gitu loh. Jadi tepat waktu itu bukan pas azan langsung sholat. Anda punya sunnah qobliyah, jawab azan dulu, doa dulu antara azan dan qomat, kemudian baru sholat qobliyah gitu loh ya. Jadi seukuran apa tadi? Orang makan, orang buang hajat, atau seukuran sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, atau ukuran kebiasaan dari sebuah masjid. Tapi kalau ada pejabat ngomong begini, jangan ada yang sholat duhur kecuali jam 2 bareng saya. Nah, itu baru kita sholat jamaah tetap sendirian. Ya, kita tetap sholat jamaah. Nanti begitu penguasa itu datang lagi, kita sholat bareng dia. Lagi, tapi niatnya jadi sholat sunnah. Ya. Jadi kalau ibu misalnya sholat berjamaah di rumah, tapi jamaahnya diajak segera sholat setelah dengar azan, tapi menunda-nunda, apakah lebih baik tetap nunggu? Ya keadaannya gimana? Ada yang ditunggu nggak? Nunggu suami misalnya, ya tungguin atuh. Ya, jangan, papi, udah azan, aku duluan ya. Ya tungguin dulu, lakinya wudhu gitu loh, anaknya wudhu. Jadi seukuran yang pantas aja. Dan ibu juga punya sunnah untuk jawab doa azan, apalagi qobliyah ya. Jadi intinya sholat awal waktu itu tidak terlalu jauh dari waktunya, ya gitu. Lanjut. Dan nunda sampai selesai sunnah, sampai detik akhir waktu. Ya nggak boleh kalau sampai akhir waktu mah, itu namanya akhir waktu, Bu. Ya, jadi itu namanya akhir waktu. Ya, kalau yang saya maksud di sini kan menunda-nundanya itu menunda-nunda nungguin jamaah, menunda-nunda nungguin orang makan selesai gitu loh. Ya, menunda-nunda orang qobliyahnya beres. Kalau sampai akhir waktu ya ibu sholat sendirian aja. Ya, lanjut. Habis. Taib. Ya, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa mengajak suami dan anak-anaknya sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan dimudahkan, dan ingat ibu-ibu dukung terus anak-anaknya, karena itu aset banget. Bayangkan ya, kalau anak 2 sholat jamaah mulu di masjid, pahalanya kan Pak Pujo dapat tuh. Ya, ibunya dapat juga pahalanya tuh. Cuman modal kemoceng dong, Pak. Ya, sama melotot dikit gitu kalau buat ibu-ibu ya. Tapi anak-anak yang sudah terbiasa insya Allah nggak usah pakai kemoceng ya. Sudah diingetin aja dia udah sadar. Iya, iya seperti itu. Tapi ingat ya, nggak ada yang mudah menyuruh anak ke masjid. Pasti ada waktunya agak susah, agak berat. Ya, alhamdulillah mereka sudah bisa ke masjid, walaupun ya pasti disuruh-suruh. Karena memang itu kerjaan buat ibunya. Ya, supaya dapat pahala jariah dari anak-anaknya insya Allah. Semoga dimudahkan, semangat terus untuk melakukan sholat berjamaah dan dukung anak dan istrinya dan suaminya, dan semoga ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang hebat insya Allah. Baik, itu saja. Mohon maaf kalau ada kesalahan kurangan. Pak Pujo dan tim, terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sekolah Hazam, Pak Ustadz, atas kajiannya. Ya, Baik. sama-sama Pak. Ya, Baik, sama-sama. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita sampai di akhir kajian. Insya Allah kajian akan dilanjutkan di bulan depan, di minggu ketiga. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.